Selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini hari Senin, pekan ke-7 masa Paskah. Inspirasi sabda keluarga diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menyampaikan kepada kita, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Adalah kata-kata peneguhan, kata-kata yang memberi kekuatan dan motivasi kepada kita. Yesus telah mengalahkan dunia. Dia tidak ikut larut dengan dunia. Ini menjadi sebuah inspirasi. Yesus menjadi sungguh inspirasi bagi hidup kita setiap hari. Sungguh Injil hari ini memberikan sesuatu kata-kata atau aspek kehidupan, aspek rohani yang membuat kita semakin yakin dan semakin percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah datang dari Allah Bapa, bahwa Yesus adalah Allah, dan bahwa Yesus adalah utusan Bapa, dan Dia sungguh dekat dan memiliki relasi yang khusus dengan Bapa. Jadi ketika Yesus akan naik ke surga, Ia memberikan banyak kata-kata perpisahan kepada para muridnya. Dan kita lihat itu dalam Injil Yohanes bab 16. Begitu banyak Yesus mempersiapkan para murid supaya para murid sungguh siap mandiri. Tanpa Yesus yang sungguh hadir di tengah-tengah mereka, kehadiran Yesus sungguh berbeda untuk setelah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga berarti Yesus tidak ada di dunia ini. Tetapi bukan berarti Yesus membiarkan kita. Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta nanti. Maka dikatakannya kepada muridnya, "Kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia." Yesus mau mengajari kepada kita, ketika Yesus tidak ada, jangan merasa kita kosong, supaya kita tidak merasa kesepian. Yesus pergi ke surga bukan karena Dia meninggalkan kita, tetapi Yesus mempersiapkan jalan kepada kita, dan Dia berjanji menyertai kita. Dan juga Yesus mengatakan kepada kita bahwa Ia akan mengutus Roh Penghibur bagi kita. Yesus naik ke surga mau mengatakan juga Dia mempersiapkan jalan bagi kita. Kisah ini mau ditawarkan kepada kita agar kita dalam hidup sehari-hari berani melihat kenyataan dunia ini. Memang dalam kenyataan hidup kita pada zaman ini tidak mudah. Tetapi bila kita memang memiliki komitmen, ada kemudahan-kemudahan tertentu. Tetapi dalam kemudahan tertentu ini, dalam dunia yang serba canggih ini, dalam perkembangan medsos yang luar biasa, justru ada banyak kita mengalami kecemasan, ada banyak kita mengalami kekhawatiran, ada banyak masalah, ada banyak suka, tetapi juga ada banyak duka. Ada banyak kesulitan, tetapi juga ada banyak kemudahan. Yesus mau mengatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Di sini mau mengatakan bahwa marilah kita mengikuti
perkembangan arus zaman, tetapi jangan larut, jangan hanyut, dan tidak tenggelam di dalam dunia, apalagi dalam kejahatan dunia, apalagi dalam kepalsuan dunia, dan dalam kemunafikan dunia. Marilah kita mengikuti Yesus yang telah memberikan inspirasi mengalahkan dunia. Bukan berarti harus memang keluar dari dunia. Mengalahkan dunia berarti berani berbeda melawan ketidakbenaran, melawan ketidakjujuran. Yesus telah mengalahkan dunia, menjadi inspirasi bagi kita agar kita juga berani mengalahkan dunia. Dengan cara apa? Dengan memberikan kesaksian bahwa kita bisa berjalan pada jalur kejujuran dan mengalahkan ketidakjujuran dunia. Berjalan pada ketulusan dan kemurnian dan mengalahkan kemunafikan dan kepura-puraan. Berjalan pada jalan Yesus yang juga dalam ketulusan, dalam kesucian, dan dalam kekudusan, melawan kejahatan dunia yang sungguh kotor. Nah, di dalam aspek kehidupan kita selalu ada tawaran-tawaran dan banyak aspek yang memberikan tawaran itu kepada kita. Yesus memberikan motivasi bagi kita hari ini. Kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Satu sisi Yesus mengatakan kita harus teguh, tetapi di satu sisi Yesus mengatakan berani berjuang dalam dunia, tetapi juga berani untuk tidak tenggelam dalam dunia arus zaman ini. Berani tidak hanyut atau larut dalam aneka arus zaman yang ada. Harus tetap berbeda sebagai pengikut Yesus. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Artinya dia tidak mengikuti gerakan yang diinginkan oleh dunia. Apa yang diinginkan Yesus bagi kita? Agar kita juga mengalahkan dunia dan menguatkan hati kita dan semakin percaya kepadanya. Yesus mengajari kita agar kita memiliki hati yang penuh syukur. Yesus mengajari kepada kita supaya kita memiliki sukacita, semangat, menjadi berkat, dan memberikan kesaksian tentang kasih dalam perbuatan. Juga Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita menjalin relasi yang baik, menjalin keharmonisan, menjalin kedamaian, dan membangun kerukunan dengan sesama dan juga relasi dengan Allah. Kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Inspirasi yang luar biasa bagi kita hari ini, agar kita tidak terlalu cemas, agar kita tidak terlalu kecewa atas kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Jika memang yang kita hadapi adalah korupsi, ketidakjujuran, kepalsuan, penghinaan, penganiayaan, tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Yesus akan membantu kita. Yesus yang menjadi peneguh dan penguat hati kita. Yesus, kalau kita berserah kepada Yesus, Yesus tidak akan membiarkan kita. Jika dalam dunia atau dalam hidup kita sehari-hari yang kita temukan adalah bahwa kita tidak dihargai, bahwa kita tidak dihitung, bahwa kita dikucilkan, bahwa kita digosipkan, bahwa kita tidak dianggap, Yesus mengatakan, kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Yang penting bagi kita adalah belajar dari Yesus. Yesus telah setia mulai dari awal hidupnya sampai akhir menjalankan kasih. Kasih tanpa pamrih, kasih yang memaafkan, kasih yang peduli, kasih yang solidaritas, dan kasih yang tidak balas dendam. Yesus mengajari itu kepada kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mulai dari rumah tangga, dari keluarga, dari komunitas kita masing-masing. Kuatkanlah hatimu karena Yesus telah mengalahkan dunia, menjadi inspirasi bagi kita dalam hidup kita sehari-hari dan dalam menghadapi segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Semoga salam sejahtera, Tuhan memberkati.